إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di hari Jumat terakhir di bulan Muharram Syahrullah tahun 1447 Hijriah ini. Kita masih diberikan nikmat iman sehat sehingga dapat kembali bermajlis, sehingga dapat kembali bermuwajahah, kembali saling tatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Salam teriring sholawat marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis Jum'ah yang penuh barokah, Jum'ah Mubarakah ini senantiasa mendapatkan syafaatul uzma, syafaat akbar di hari akhir nanti kelak. Amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah Jumat terakhir di bulan Muharram 1447 Hijriah, di mana bulan pertama dalam penanggalan kalender Islam yang mungkin sudah kita ketahui sejarahnya. Setidaknya bisa kita ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya setiap bulan yang Allah tentukan dari Muharram sampai ke Dzulqa'dah sampai ke Dzulhijjah, di dalamnya ada peristiwa-peristiwa besar, di dalamnya ada hikmah-hikmah yang mendalam yang bisa kita ambil selaku hamba Allah yang beriman. Setidaknya ada dua yang bisa Khatib sampaikan, Al-Fakir sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah di bulan Allah, di bulannya Allah Syahrullah Muharram ini banyak terjadi peristiwa besar yang kita tahu, di mana Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, kemudian Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah di Gunung Judi, kemudian umatnya Nabi Musa alaihissalam berhasil diseberangkan dari Mesir menuju Jazirah Arab, terhindar dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Di balik itu juga jamaah Jumat Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya apa yang hendak kita raih di dunia ini, apa yang hendak kita capai di dunia ini, tidak bisa hanya seperti membalikkan telapak tangan. Tidak bisa kita seperti, atau Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kepada kita, beliau tidak kemudian dengan privilege yang beliau miliki sebagai kekasih Allah, utusan Allah, sebagai Rasulullah, kemudian seperti peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, ditolong oleh Allah melalui kuasa Allah hanya dalam waktu satu malam, dalam waktu yang sekejap, dari Mekah, dari Jazirah Arab bisa sampai ke Palestina. Namun di peristiwa hijrah ini Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tetap berusaha dengan apa yang dia mampu. Beliau ketika berhijrah, ya, tidak kemudian meminta tolong kepada Allah, ya Allah, Allahumma anzalna fis sama, misalnya turunkan dari Allah, turunkan ya Allah dari langit, misalnya makanan, turunkanlah ya Allah dari langit pertolonganmu. Tapi tidak, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita di peristiwa hijrahnya beliau dari Mekah menuju Yatsrib, beliau tetap berusaha
meminta pertolongan dari orang lain, terutama para sahabatnya. Dari Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu bahwasanya sahabat karib beliau ini tetap setia menemani baginda Nabi SAW sampai ke titik terakhir yaitu masuk ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW juga meminta tolong, tidak hanya meminta tolong kepada para sahabat, juga meminta tolong kepada orang yang tidak seiman dengan kita, Abdullah bin Uraikid, seorang anggap saja mungkin non-muslim yang pada waktu itu menjadi penunjuk arah baginda Nabi SAW. Begitu juga Nabi kita Rasulullah SAW juga meminta tolong, juga membutuhkan bantuan dari putra-putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma yang putri, Asma bintu Abu Bakar, kemudian yang lagi adalah Abdullah bin Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar, beliau memiliki tugas membantu Rasulullah SAW untuk menyuplai makanan ketika mungkin istilahnya bersembunyi dulu di Jabal Sur, atau ada yang punya Jabal Thaur. Di Jabal Thaur kemudian beliau dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya orang-orang yang dipimpin orang-orang Quraisy yang pada waktu itu hendak memasuki Jabal Thaur, ada yang menyebutnya sebagai Jabal Thaur. Kemudian Allah lindungi bahwasanya di mulut gua Jabal Thaur laba-laba menutupinya dengan jari-jari yang cukup tebal, sehingga orang-orang Quraisy berpikir ulang, tidak mungkin jika Muhammad misalnya bisa masuk ke dalam gua ini, tentu jaring laba-laba itu sudah terkoyak, sudah robek dan lain sebagainya. Dan disitulah kemudian Rasulullah SAW dan juga turun wahyu Allah, Inna Allaha ma'ana, jangan khawatir, sesungguhnya wahai Abu Bakar, pada waktu itu ada di surat Taubah ayat 40, Nabi Muhammad SAW menenangkan sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya sesungguhnya perjalanan kita hari ini adalah perjalanan yang disertai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan di surat Taubah, surat At-Taubah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladziina kafaru thani itsnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan galau, bahwasanya Allah bersama dengan kita. Yang pertama, jamaah Allah, bahwasanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ingin sukses, kita ingin meraih yang hendak kita cita-citakan, semuanya harus menggunakan ikhtiar. Lain halnya, sekali lagi, lain halnya, mungkin kasus ini akan berbeda jika panjenengan dan juga Al-Fakir yang di depan ini mungkin anak presiden, mungkin anak pejabat, mungkin anak orang kaya, mungkin itu lain cerita. Namun Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwasanya yang kita jadikan sebagai suri toladan dalam kehidupan kita sehari hingga nanti kita dipanggil oleh Allah SWT. Anda ingin sukses, Anda ingin berhasil, semua harus dengan ikhtiar alias berusaha terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sebelum Fatih tutup kesempatan khutbah yang singkat ini, yang kedua adalah ketika kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan perintahnya, baik itu melaksanakan rukun Islam ataupun rukun iman, termasuk dalam hal ini adalah Rasulullah SAW berhijrah, meninggalkan tanah kelahirannya dari Mekah menuju Madinah. Resiko yang kedua adalah ketika kita benar-benar hendak menjadi hamba Allah, menjadi orang yang beriman, pasti akan dibenci. Sekali lagi, pasti akan ada stigmatisasi di masyarakat. Fulan sok Islami, fulan radikal, fulan kemudian ekstremis, fulan cingkrang dan lain sebagainya. Pasti akan ada omongan-omongan semacam itu. Fulan jidat hitam dan lain sebagainya. Itu sejak zaman dulu, sejak Rasulullah SAW melakukan hijrah, sudah ada stigmatisasi bahwasanya, mohon maaf sekali lagi, ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab sirah, Rasulullah dijuluki sebagai tukang sihir, kemudian pendusta, dan sekali lagi mohon maaf, orang yang kurang waras. Dan ini saya nukil dari sebuah percakapan antara Imam Ibnu Qudamah pada waktu itu sedang ditanya oleh murid-muridnya. Su'ila Imam Ibnu Qudamah, ditanya pada waktu itu Imam Ibnu Qudamah dengan beberapa pertanyaan. Wahai Imam Ibnu Qudamah, ditanya oleh murid-muridnya, menurut antum, menurut Anda, apa beda orang soleh? Sekali lagi, apa beda orang yang soleh, orang yang baik, dengan orang yang muslim, orang yang menyuruh kebaikan? Di depan huruf so ada huruf mim yang berarti artinya adalah orang yang melakukan. Adzan berarti orang yang melakukan. Adzan adalah kata dasarnya, kemudian orang yang menyuruh adzan berarti muadzin. Beda antara orang yang baik dengan orang yang menyeru kebaikan.
Imam Ibnu Qudamah kemudian menjawab, as-solihu khairuhu li nafsi. Kata Imam Ibnu Qudamah, kalau Anda menjadi orang baik, kebaikan itu untuk diri Anda sendiri. Ya. Wal muslihu khairuhu li nafsi wa li ghairi. Akan tetapi, jika panjenengan, jika kita semua menjadi penyeru kebaikan, jadi dai, jadi dosen, jadi polisi, jadi TNI, mungkin yang mendakwahkan Islam, yang juga untuk menjadi dai juga, menyeru kebaikan, kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk orang lain. As-solihu tuhibbun nas, kata Imam Ibnu Qudamah, dilanjutkan, orang yang baik itu dicintai oleh banyak orang. Ya. Orang yang baik, ya, baik dalam artian mungkin dia mau menolong, dia mungkin patuh dengan perintah atasan, manut, taat, ya, baik, suka membantu dan sebagainya. Saya yakin dan hakul yakin orang baik itu pasti dicintai, pasti disukai oleh orang banyak. Kemudian Imam Ibnu Qudamah menjawab, melanjutkan, wal muslimu tu'addihin nas. Namun orang yang menyeru kebaikan, ya, tinggalkan riba, tinggalkan khamr, jauhi zina dan sebagainya, atau yang berdiri di mimbar ini, pasti ada saja tu'addihi yang membencinya. Di stigma radikal, di stigma ekstremis, di stigma jidat hitam dan sebagainya. Kemudian muridnya bertanya, limadha ya Syekh, kenapa kok orang yang baik itu dicintai, tapi orang yang menyeru kebaikan itu justru dibenci? Imam Ibnu Qudamah menjawab, Al-Habibul Mustafa Rasulullah SAW qabla al-ba'tsata uhibbuhu qaumihi. Sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Rasul, menjadi Nabi, ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang pekerja keras dan sebagainya. Dia atau Rasulullah SAW dicintai oleh kaumnya, oleh tetangganya, oleh saudaranya dan sebagainya. Li'annahu, akan tetapi kemudian ketika Rasulullah SAW, walakin lamma ba'atahu Allah Ta'ala syarat musliman, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ya, diangkat menjadi Rasul, dari Nabi kemudian menjadi Rasul, kemudian orang-orang di sekitarnya, ya, tetangganya, saudaranya, keluarganya, ya, menggelari Rasulullah SAW, fa'aduhu wa qalu sakhirun wa kadzabun wa majnun. Kemudian menggelari orang yang menyeru kebaikan dalam hal Rasulullah SAW dengan sebutan kadzab, pembohong, sahir, tukang sihir, dan sekali lagi mohon maaf, orang yang kurang waras. Kemudian Imam Ibnu Qudamah menjawab, li'annal muslihu yastadomu bi sokhratin ahwa'a min yuridu ajuslihu min fasadihim. Karena apa? Jamaah-jamaah yang Allah, orang yang menyeru kebaikan, orang yang berdakwah, orang yang menyerukan dakwah Islam, pas dia akan menemui batu besar di hadapannya. Ya, orang yang benci, orang yang kemudian menstigma dan sebagainya, akan menemui batu besar nafsu angkara dan dia akan memperbaikinya dari kerusakan. Kemudian ditutup oleh Imam Ibnu Qudamah, beliau menukil dari surat Luqman ayat 18, ya bunayya, wahai anak-anakku, aqimis shalah. Kita tahu Luqman ini sebagai bapak teladan yang baik bagi keluarganya. Wahai anak-anakku, aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kerjakan yang baik dan jauhi kemungkaran, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah dengan segala macam yang menimpa. Bersabarlah dengan segala macam musibah yang menimpa. Kemudian ditutup dengan kata bijak dari ahli hikmah, ya, disebutkan dalam kitab yang saya nukil ini, muslihun wahidun, orang yang menyuruh kebaikan, muslihun wahidun, satu saja, ahabba ilallah, Allah lebih suka min alfa as-solihin, satu penyuruh kebaikan lebih Allah cintai daripada 1000 orang-orang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ihtisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah azza wa jalla amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi, fa qala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa udana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa taqabbal minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.